Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, anteng sekali ya. Di sini kalau anteng itu kekenyangan ya. Oh belum makan, oh ini antengnya karena memang belum sarapan malamnya. Kenapa? Kepagian ya berangkatnya. Ya nanti setelah ini. Kita kuliah. Oke baik, kita pada pertemuan kedua ini akan mereview teori bilangan. Ini nanti beberapa hal banyak kita gunakan dalam pembahasan tentang grup dan sebagainya ya. Nah, ini sebenarnya Anda sudah mendapatkan di kuliah teori bilangan 3 SKS kan ya? Iya, 3 SKS 1 semester. Sekarang kita review cuma 1 kali pertemuan ya. Nah, sekitar 2 jam ya. Oke, jadi nanti akan saya ambil hal yang pokok ya, yang pokok, yang mungkin kemudian nanti bukti-bukti lengkapnya bisa dilihat di ringkasan ya. Sudah di-download kan? Sudah dibaca? Sudah. Ada yang belum juga ya. Nah, yang penting tadi waktu mengerjakan kuis bisa enggak? Ya, kalau tadi bisa itu artinya memang ya sebenarnya masih ilmunya masih belum hilang di sini ya. Nah, berarti nanti bisa siap dipakai. Tapi kalau tadi ngerjakan kuis blast misalnya ya, nah itu ilmunya sudah menguap ya. 2 semester yang lalu kan? Ya, semester pertama sedikit menguap. Ya, nanti apa? PPT-nya nggak perlu dicatat lengkap ya, ditambah-tambah aja nanti setelah ini saya cantolkan di si pejar di bawahnya file ringkasan ya. Nanti biar tidak dibaca lagi. Oke, baik, kita akan mereview sejenak tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah sistem sebenarnya ya, sistem yang masih konkret, yang nanti kalau di grup kita akan berbicara sistem yang sudah abstrak ya, yang sudah general. Sistem di sini ada himpunan bilangan bulat, kemudian ada operasi, operasinya tambah dan kali. Ya, masih ingat ya kemarin pengertian operasi ya, nah, sudah di review ya. Nah, operasinya tambah dan kali. Kemudian Anda sebenarnya sudah belajar bilangan bulat itu mulai SD, ya toh. Cuma dulu mungkin ya sifat-sifatnya diterima begitu saja ya. Nah, jadi pelajaran kita sama aja ya, mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah pun tetap ya bilangan bulat kita uplek-uplek gitu. Nah, tapi mungkin nanti pendekatannya agak beda ya. Oke. Nah, kemudian untuk sifat-sifat yang berkaitan dengan operasi itu nanti kita postulatkan ya. Diterima begitu saja, nggak usah dibuktikan ya. Nah, nanti berikutnya baru dipakai ya, diasumsikan itu sudah bisa ya. Oke, makanya di sini ada berkaitan postulat berkaitan sistem bilangan bulat ya. Nah, himpunan bilangan bulat sering disebut dengan Z. Kenapa kok simbolnya Z? Apa? Zelton? Apa Zelton? Nah, nggak tahu loh. Nggak tahu kok diomongkan ya, ini bahaya loh ya. Anda kalau nggak tahu istilah, Anda sampaikan kalau istilahnya itu berbahaya gitu ya. Nah ini berbahaya. Harus tahu. Jadi kalau kita berkomunikasi, istilah yang kita sampaikan kita harus tahu artinya ya. Kalau ya sistem bilangan yang kita punya ada simbol-simbol khusus ya. Kalau R itu untuk apa? Real. Kalau rasional? Rasional simbolnya apa? Ki. Kenapa kok ki? Loh, rasional kok ki gitu ya. Kalau real R cocok ya. Nah, rasional kok ki? Quotient ya. Hasil bagi. Karena bilangan rasional itu bisa ditulis sebagai hasil bagi dari 2 bilangan bulat ya. Oke. Kemudian kalau bilangan asli N. Kenapa N? Natural ya. Nature, natural. Nah, sekarang pertanyaan bilangan bulat kok Z? Padahal bahasa Inggrisnya bilangan bulat apa? Integer. Kok enggak I simbolnya? Ya tuh. Kok Z? Nah, kemarin di kuliah teori bilangan enggak didiskusikan? Terus Anda enggak nanya? Terus enggak nyari gitu ya?
Anda ini generasi Z katanya, nggak kepo. Z apa Alpha ini? Z masih Z ya, Alpha yang barusan lahir. Generasi Z itu sebenarnya sering kepoan salah satunya dia. Nah, tapi nanti mencari jawabannya nggak nanya, tapi di googling dia di lewat internet itu ya. Harusnya banyak pertanyaan. Nah iya, namanya integer, tapi simbolnya kok Z. Nah, ya Anda mesti tanya itu aja di HP itu Anda, mengapa himpunan bilangan bulat disimboli Z besar? Itu nanti kan ada jawabnya, ya. Ada jawabnya? Nah, itu cepet kan. Z itu inisialisasi dari Zahlen loh. Ketemu nggak sampai 1 menit, ya toh? Itu dunia di genggaman Anda itu ya. Nah, jadi informasi itu sekarang Anda nggak jauh-jauh, nggak perlu bertanya ke sana kemari gitu ya, nggak perlu perpustakaan gitu ya, cukup dengan HP Anda, asalkan ada koneksi internetnya ya. Kalau nggak ada koneksinya ya. Tapi kalau selama di kampus kan pakai WiFi kampus ya. Nah kalau di kosan WiFi kos ya. Ada sekarang kos-kosan standar ada WiFi-nya ya. Kalau nggak ada WiFi-nya nggak laku sekarang kos-kosan. Oke, Zahlen ya. Zahlen itu dari bahasa Jerman ya. Ya, karena yang merumuskan pertama itu orang Jerman, makanya disimboli Zahlen Z ya. Kalau seandainya yang merumuskan itu orang Jawa, simbolnya apa? W apa wongkul. Bulat kan wongkul ya. Karena ini orang Jerman jadi Z ya. Kalau orang Jawa jadi W. Oke. Baik. Nah, nanti himpunan Z dengan operasi tambah dan kali itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama sifat operasi tambah terlebih dahulu. Ini Anda sudah kenal sebenarnya dimulai di SD. Sekarang kita postulatkan. Yang pertama close. Bahwa bulat ditambah bulat juga tetap bulat ya itu ya. Nah, yang kedua asosiatif. Anda kenal dulu dengan sifat pengelompokan ya. Ini mana yang dikerjakan dulu gitu ya, depan atau belakang dulu itu sama saja, itu namanya asosiatif. Nah, kemudian ada unsur identitas operasi tambah yaitu 0. 0 kalau ditambah dengan bilangan bulat apapun, ya bilangan bulat apapun itu ya tetap gitu ya. Itu sifat identitas. Kemudian yang keempat adalah inverse ya. Yaitu yang kita sebut negatif. Ya, suatu bilangan ditambah negatifnya mesti hasilnya 0 ya. Dan yang terakhir adalah sifat komutatif ya. Nah, komutatif, komut ya, dibolak-balik sama. Ini adalah sifat yang berkaitan dengan operasi tambah ya. Kemudian operasi kali analog, cuma kira-kira yang mana yang tidak analog kalau operasi kali? Ya ini, yang keempat ya. Ya. Inverse itu kalau untuk bilangan real dan rasional kan seper ya. Nah, bilangan bulat itu sepernya belum tentu bulat kan. Makanya di sistem bilangan bulat kita tidak mengenal sifat keempat ini nanti ya kalau untuk perkalian. Jadi kalau perkalian tinggal 4 sifatnya, yaitu close, kemudian asosiatif, adanya identitas yaitu 1 ya. 1 itu berbeda dengan 0 jelas ya. Kemudian yang keempat komutatif. Jadi berkurang 1 dibandingkan sifat operasi tambah. Jadi eksistensi inverse tidak dijamin ya. Oke. Kemudian satu lagi sifat yang menggabungkan antara kali dan tambah yaitu sifat distributif ya. Nah, ini. Ya. Kita kenali distributif. Distributif penyebaran ya, itu distributif penyebaran ya. Oke, selain sifat-sifat operasi, kita juga mengenal postulat yang lain, yaitu satu postulat urutan. Urutan itu nanti dipakai untuk mendefinisikan simbol lebih besar, lebih kecil gitu ya. Nah, itu adalah aksioma urutan. Ada 3 aksioma urutan, yaitu pertama sifat trikotomi. Ya, pada bilangan bulat itu berlaku salah satu dari 3. Tidak hanya dikotomi ya. Jadi bilangan bulat itu bisa 0, dia masuk di Z+. Z+ itu sering disebut dengan bulat positif ya. Kalau di sini kita sebut X-nya positif ya. Kalau di sini kita sebut X-nya negatif ya. Jadi kemungkinan bilangan bulat itu 0, positif atau
negatif. Jadi kalau Anda mengatakan tidak positif, belum tentu negatif. Ada kemungkinan 0 ya. 0 itu nggak positif, nggak negatif ya. Sering orang menyebutnya netral ya. Netral itu di 0. Nah ini trikotomi ya. Kemudian aksioma yang kedua yang berkaitan urutan adalah operasi tambah pada Z plus close, operasi kali juga close ya. Nih, nanti akan dipakai untuk mendefinisikan urutan yaitu kurang dari, lebih dari ya. Nanti kita lihat, kita review sejenak. Panas ya, mulai agak sejenak. Nah, kemudian postulat berikutnya di sini yang saya angkat adalah postulat induksi. Mungkin pada kuliah teori bilangan kemarin bukan ini yang diangkat ya, tapi induksi sebagai teorema, ya toh? Nah, kemarin pakai bukunya siapa kuliah teori bilangan? Nah, lupa. Ini. Sama yang nulis buku aja lupa, apalagi isinya ya. Apa? Iya, judulnya elementary number teori, pengarangnya Rosen ya. Ya, bukan frozen loh ya. Rosen. Kalau frozen terbayang makanan beku nanti ya. Nah, kalau di bukunya Rosen, induksi itu sebagai teorema. Postulatnya well order principle. Masih ingat well order principle itu apa? Well order principle di bukunya Rosen ada kemarin ya. Well order principle itu adalah setiap himpunan bagian tidak kosong dari Z plus selalu punya unsur terkecil. Oh, lali. Jangan-jangan nggak kebaca kemarin ya. Nah, well order principle itu dipakai untuk membuktikan induksi. Nah, sekarang dibalik. Induksi, kali ini saya ambil dari bukunya Gilbert ya. Bukunya Gilbert. Induksi itu sebagai postulat, nanti well order principle sebagai teorema. Di kuliah kemarin kan sudah saya sampaikan ya, antara postulat dan teorema itu ada kemungkinan kontennya sama, tapi cuma beda sudut pandang. Kadang-kadang ini disebut teorema, kadang-kadang disebut postulat. Kalau ada dua hal yang bolak-balik seperti itu, namanya dua hal ekivalen ya. Kalau yang satu sebagai postulat, satunya mesti jadi teorema, bisa dibuktikan gitu ya. Nah ini contohnya antara well order principle dan induksi, itu tergantung yang nulis buku ya. Mana yang diangkat sebagai postulat, nanti yang lain akan dibuktikan sebagai teorema ya. Nah, ini saya kenalkan begini biar Anda punya wawasan bahwa postulat dengan teorema itu bisa dibolak-balik ya. Nah, jadi ini induksi matematik yang seperti ini dibuat sebagai postulat ya. Nanti well order principle bisa dibuktikan dengan induksi ya. Ini adalah postulat-postulatnya. Ini sebagai catatan, operasi kurang itu didefinisikan dengan tambah dengan negatifnya. Nah, untuk pembagian di bilangan bulat kita nggak bisa mendefinisikan sing analog, ya kan? Kalau di bilangan rasional atau real, X dibagi Y itu diartikan sebagai X kali seper Y, betul ya? Nah, kalau di dalam bilangan bulat, kita nggak punya seper, ya, istilah seper. Nanti, oleh karena itu, pembagian harus didefinisikan secara tersendiri, tidak boleh menggunakan seper, ya. Tapi kalau pengurangan bisa, karena negatifnya itu selalu ada, ya. Kalau seper belum tentu ada. Baik, ini arti dari operasi kurang, itu adalah ditambah, tapi dengan negatifnya. Ini adalah sifat-sifat dasar. Nah, kemudian dari sifat dasar ini bisa kita kembangkan. Misalnya ini sering disebut dengan hukum atau dalil. Ini Anda kenali semua ya. Ini nanti kalau tertarik buktinya silakan dicoba ya. Mungkin kemarin sudah dibuktikan ya. Nah, oke, good. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini relasi kurang dari. Kita bisa mendefinisikan berdasarkan postulat urutan. Ya, apa arti X kurang dari Y gitu ya? Kalau dulu di SD arti X kurang dari Y itu apa? Ya itu kurang, lebih kecil. Maknanya. Kalau di SD dulu maknanya, kalau dalam garis bilangan, Y itu di kanannya X. Itu kan? Ya, itu ya. Tuh. Dulu kalau memperkenalkan konsep itu. Nah, tapi di kanan di kiri urutannya itu harus dihafalkan dulu kan? Awalnya diberikan dulu ya toh. Nah, kalau ini asalkan kita sudah mengenal operasi kurang, itu sudah bisa mendefinisikan mendefinisikan relasi kurang dari, ya. Nih,
Jadi apa arti X kurang dari Y? Itu adalah kalau Y dikurangi X positif ya. Nah itu. Nanti untuk mengembangkan sifat-sifatnya berdasarkan postulat tadi ya. Nah, ketertutupan operasi tambah, ketertutupan operasi kali di Z plus ya. Nah ini sering disebut dibaca kurang dari atau lebih kecil dari gitu ya, sering dibaca. Saya lebih suka kurang dari karena lebih pendek daripada lebih kecil dari gitu ya. Kalau kurang dari gitu lebih pendek ya. Nah, kemudian nanti berdasarkan ini kita punya sifat-sifat yang banyak gitu ya. Nah, ini sudah dulu Anda kenali, kemudian digunakan untuk menyelesaikan sifat-sifat ketaksamaan gitu ya. Ya, karena Anda dulu kan punya pertidaksamaan gitu ya. Nah, itu pasti menggunakan sifat-sifat ini. Mungkin dulu dihafalkan. Kalau di pertidaksamaan itu tidak berubah kalau ditambah bilangan yang sama. Itu pertama. Kalau yang kedua ini Anda hafalkan kecil tambah kecil tetap lebih kecil daripada besar tambah besar ya toh ini. Nah, kalau yang ini, nah kalau ya mula-mula sama, kalau yang satu ditambah dengan bilangan positif pasti menjadi lebih besar, gitu kan ya. Nah, ini sifat keempat. Kalau sifat kelima ini kita sebut dengan sifat transitif, ya toh. Kalau X kurang dari Y kurang dari Z, maka kesimpulannya X kurang dari Z ini adalah sifat transitif, ya. Nah ini kalau 6, suatu ketaksamaan itu tidak berubah kalau dikalikan bilangan positif. Nanti kalau yang negatif ini berbalik tanda gitu ya. Nah ini dulu Anda hafalkan. Nah sifat-sifat ini bisa kita pandang sebagai teorema yang nanti bisa dibuktikan dengan postulat tadi ya. Sudah pernah buktikan ini? Ya, saya beri contoh satu saja. Nanti yang lainnya silakan dicoba ya. Bagaimana membuktikan sambil mengingat kembali mata kuliah logika dan pembuktian ya. Anda kan sudah lulus kan logika dan pembuktian. Nah, di matematik itu sangat kental dengan pembuktian ya. Nah, karena bukti di dalam matematik itu agak beda dengan bukti yang ada di sains ya. Kalau di sains diamati berkali-kali menghasilkan kesimpulan sama sudah disimpulkan. Kalau di matematik walaupun ngamatinya sejuta kali gitu ya, nah itu belum boleh jadi kesimpulan kalau belum dibuktikan secara deduktif ya. Nah itu. Oke, contoh nih ya. Itu kalau kita tuliskan ini 1x kurang dari y berakibat atau jika x kurang dari y maka x ditambah z kurang dari y ditambah z. Nah, ini bukti yang kalau semacam ini diasumsikan benar, ya toh? Dianggap benar, kemudian ini kita buktikan benar. Kalau implikasi kan begitu buktikan ya. Jadi kalau di sekolah menengah dulu diketahui, ini yang akan dibuktikan, gitu ya. Nah, karena ini diketahui, ya berarti kita tulis ulang ya. Kita punya x kurang dari y. Artinya apa di sini? Berdasarkan definisi tadi, berarti y dikurangi X anggota Z plus ya. Nah, kemudian dengan menggunakan fakta ini nanti kita harus membuktikan ini ya. Nah, kalau dalam pembuktian kita tidak punya ide, ya harus cari idenya. Bagaimana cara mencari ide dalam pembuktian itu? Salah satunya dengan backward. Apa itu backward? Bekerja mundur ya. Bekerja mundur itu kita justru mencarinya dari yang akan dibuktikan. Nanti dihubungkan dengan yang diketahui gitu ya. Tapi itu adalah diburam ya. Itu namanya strategi ya. Strategi mencari ya, pembuktian atau intuisi untuk ideas ya, mencari ideas. Jadi ini biasanya saya tulis ini buram gitu ya. Nah, diburam. Nah, kalau diburam kita balik X tambah Z itu kurang dari Y ditambah Z. Untuk menjawab ini apa? Ini artinya kan sama dengan mengatakan apa? Y ditambah Z dikurangi X ditambah Z harus anggota Z plus. Betul gitu ya? Nah ini artinya ini kan nih. Nah ini bisa kita kelompokkan nantinya. Y dikurangi X ditambah Z dikurangi Z. Betul?
Nah, ini anggota Z plus. Ini kan 0. Ya, berarti Y dikurangi X dikurangi ditambah 0. Nah, ini sendiri sama dengan Y dikurangi X. Tuh. Ditambah 0 tadi sifat 0 tadi ya. Nah, ini idenya. Jadi kalau ini kita sambungkan dengan yang diketahui, ketemu. Nah, kalau nulis bukti formalnya kita balik. Nanti kan backward ya, mundurnya. Nanti kita tarik ke sana, karena kesimpulannya harus ini kan. Nah, gitu. Kadang-kadang orang lupa nulisnya begini. Ini bukan, kebalik ya. Nah, jadi ini kita teruskan. Nah, kita pakai ini. Jadi nanti ini Y dikurangi X ditambah 0 itu sama dengan Y dikurangi X. Sesuai dengan di atas anggota Z plus. Ya. Yang ini kita ubah menjadi Y dikurangi X, Z dikurangi Z. Nah, ini menjadi, ini kan sama dengan ini kan ya. Nah, ini anggota Z plus. Nah, yang ini kita ubah seperti ya, ke atas saja. Ya. Ini sama saja dengan Y, kita, nah, plus Z dikurangi X plus Z. Nah, seperti ini berarti kesimpulannya X ditambah Z kurang dari Y ditambah Z. Bukti selesai gitu ya. Nah ini. Jadi kalau yang ini diburam, bukti formalnya ini. Ini yang Pak Eri sering sebut what is behind the text ya. Ini sesuatu yang ada di balik teksnya itu ya. Nah, kalau kita baca buku ini yang kelihatan, ya dah. Nah, tapi kenapa kok begini? Nah, itu idenya dari situ ya. Nah, itu cara mencari bukti ya. Ini contoh menulis bukti ya dalam matematik ya. Nah, ini sekaligus memberikan contoh cara bekerja ya. Nanti silakan yang lainnya dicoba ya. Atau di ringkasan Pak Eri ada nggak buktinya ya? Saya lupa. Kalau nulis sudah lama lupa yang ditulis gitu ya. Oke. Nah, ini sifat-sifat ketaksamaan ya. Nah, kemudian sering antara kurang dari dan sama dengan dijadikan satu, ditulis seperti ini, dibaca kurang dari atau sama dengan ya. Ini dua hal. Atau nggak mungkin dan ya, karena dua hal yang berbeda ya, mesti atau. Atau itu berlaku salah satu. Kalau ini betul-betul berlaku salah satu, tidak bisa keduanya ya. Oke. Jadi ini maknanya saya tulis dalam bahasa simbolik saja. Oke. Ini memperkenalkan lagi. Nah, dari sekian banyak postulat tadi kita bisa menurunkan sifat-sifat khusus. Yang pertama, ketidakadaan pembagi nol. Apa itu pembagi nol? Pembagi nol itu adalah tidak nol dikalikan hasilnya nol. Ada kan? Bisa memberikan contoh. Tidak nol dikalikan tidak nol, hasilnya nol. Jangan di Z, kalau di Z dijamin tidak ada seperti itu ya, tidak ada pembagi nol. Contoh yang kita ambil di matriks contohnya ya. Matriks 1 0 0 0. Ini tidak nol. Kemudian 0 0 0 1. Ini tidak nol. Tapi kalau dikalikan 0, dan sini ini kali ini juga 0, ini kali ini 0, ini kali ini juga. Ya. Nah, ini contoh. Matrik 2 kali 2 Anda sudah familiar, harusnya ada pelajaran matrik di sekolah menengah ya. Nah, ini contoh, ini sering disebut dengan pembagi 0. Karena tidak 0 dikalikan hasilnya 0. Nah, di bilangan bulat nggak akan mengenal seperti ini. Kalau tidak 0, hasilnya pasti tidak 0. Itu kalau di bilangan bulat ya. Nah, itu yang disebut sifat ketidakadaan pembagi 0. Nah, ini nanti bisa dibuktikan dengan menggunakan sifat trikotomi ini ya. Dan ini tadi. Nah, jadi di sini, nah, tapi di sini dibalik menuliskannya. Kalau tidak 0, maka tidak 0 itu kan begini. X tidak 0 dan Y tidak 0.
maka XY tidak 0. Nah, ini kalau kita baca kontraposisinya, tuh ya, P maka Q, kontraposisi adalah tidak Q maka tidak P. Itu ekivalen kan ya? Nah, suatu implikasi ekivalen dengan kontraposisi. Jadi kita balik. X kali Y sama dengan 0, maka ini kan dan menjadi atau kalau ya. Kalau dinegasikan kan ya. Berarti X 0 atau Y 0 loh gitu. Jadi maknanya sama kan ya. Jadi jangan bingung kalau melihat redaksi loh. Kemarin atau sekarang kok jadi dan gitu ya. Nah, tapi dibalik mesti ya. Nah, itu adalah kontraposisi. Jadi suatu implikasi itu ekivalen dengan kontraposisi. Kadang mana yang lebih mudah, nah itu tergantung kita ya. Ada kalanya statement aslinya implikasi tapi lebih mudah kita lihat dari kontraposisinya dan seterusnya ya. Kalau ini kalau saya awalnya lebih mudah mengenalkan pakai yang itu, ya. Tidak nol hasil kalinya tidak 0. Itu artinya tidak muat bagi 0, ya. Tapi bisa juga ditulis kontraposisinya. Kalau hasil kali dari dua bilangan itu 0, maka salah satu harus 0, ya. Itu atau ya. Salah satu bisa X-nya, bisa Y-nya atau dua-duanya. Gitu ya, kalau ini inklusif ya. Oke, ini nanti silakan dilihat buktinya. Tulisan. Nah, kemudian akibat dari ini adalah berlaku hukum penghapusan. Ya, ini yang sering Anda ini konstelasi ya. Kalau kita punya X kali Y sama dengan X kali Z, X-nya tidak 0, maka Y sama dengan Z. Nah, ini saya buat akibat karena bisa dibuktikan dengan teorema ini. Nanti kalau yang diangkat teoremanya yang ini akibat gitu ya. Jadi di buku itu begitu. Ya, nanti ini bisa dibolak-balik ya. Ya, jadi kalau yang dibuktikan sebagai teoremanya itu yang ini sebagai akibat dari teorema ya, gitu. Jadi nanti versi buku bisa bermacam-macam ya. Akibat itu sebenarnya juga teorema, cuma pembuktiannya tidak jauh dari teorema sebelumnya, itu ya. Jadi biasanya buktinya akibat itu lebih pendek ya, karena cukup menggunakan teorema sebelumnya ya. Nah itu. Nah ini nanti silakan disimak di ringkasan ya. Oke. Nah, kemudian arti pangkat, ya, ini pangkat. Kalau di dalam Anda kenal pangkat waktu di sekolah menengah itu ya, kan ada pangkat bulat positif, pangkat negatif. Pangkat negatif itu kan seper, ya toh? Nah, misalnya 5 pangkat min 2 itu kan seper 5 pangkat 2. Nah, karena seper itu belum di bilangan bulat tidak terdefinisi ya. Ya, makanya untuk bilangan bulat kita pakai pangkat-pangkat yang positif saja, gitu ya. Nah, itu nanti. Nah, ini definisinya kalau di sekolah menengah dulu, artinya misalnya 2 pangkat 3, itu artinya kan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3, gitu kan ya. X pangkat N, X kali X sebanyak N, ya. Itu enggak natural. Kenapa? Naturalnya, kalau kita mau menghitung perpangkatan suatu itu mesti dari bawah dulu ya. Kita mau menghitung pangkat 3, mesti ngitung pangkat 2-nya dulu tuh. Iya. Kita menghitung 5 pangkat 3 berapa? Kita hitung dulu kan. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. Baru 5 pangkat 3 itu, nah 5 pangkat 2 dikalikan 5. Tuh ya. 25 kali 5. Nanti untuk menghitung 5 pangkat 4, 5 pangkat 3 dihitung dulu, ya toh? Ya. Itu harus dikalikan 5, gitu ya. Nah, makanya ini definisi yang alamiah itu begini. Jadi X pangkat N tambah 1 itu mesti X pangkat N dikalikan X ya. Ini alamiah ya. Mau menghitung X pangkat 5 ya X pangkat 4. Nah, kalikan X. Oh, ngitung X pangkat 4 harus ngitung X pangkat 3 dulu kan. Nah, itu ya. Gak bisa orang langsung lompat ya. Kecuali kalau sudah hafal. Ya, nah, ini definisi yang alamiah. Definisi semacam ini sering disebut dengan secara rekursif atau recurrent ya. Nanti kalau Anda belajar barisan, itu ada barisan tuh yang didefinisikan secara eksplisit, yaitu UN-nya sama dengan berapa gitu ya. Tapi ada juga yang UN tergantung dari U sebelum-sebelumnya. Contohnya Fibonacci gitu ya. Itu juga recurrence ya. Nah, jadi kalau kita membuat barisan Fibonacci itu nggak bisa langsung ngitung kalau benar gitu ya. Suku ke 100, harus mulai suku pertama, kedua, dan seterusnya. Itu mirip, itu namanya definisi secara recurrent. Walaupun nanti suatu saat orang bisa menemukan rumus eksplisitnya.
Fibonacci itu sekarang sudah ada rumus eksplisitnya. Langsung UN sama dengan apa gitu ya. Pernah mencari? Mencari maksudnya bukan Anda yang buktikan gitu ya. Browsing gitu ya. Nah, rumus eksplisit untuk Fibonacci gitu ya. Nah, itu ada. Oke, good. Nah, kemudian ini kuadrat. Ya, ini maksudnya apa? Kalau X itu tidak 0 dikuadratkan pasti positif. Atau dengan kata lain, kalau 0 kuadrat kan 0 ya. Berarti kalau bilangan bulat itu kalau dikuadratkan tidak pernah negatif ya. Ini yang sering kita sebut dengan sifat no square negatif. Tidak ada kuadrat itu yang negatif, no square negatif. Biasanya populernya sifatnya sering disebut dengan no square negatif ya. Tidak ada kuadrat yang negatif, paling di 0. Ini juga ada buktinya di buku ringkasan ya, di catatan. Nah, nilai mutlak ini cukup saya singgung saja. Ini Anda sudah diulangi juga di mata kuliah kalkulus ya. Nah, kalkulus kalau nggak mengenal nilai mutlak berbahaya. Kenapa? Karena definisi limitnya kan pakai mutlak juga ya. Nah, kalau nggak tahu nilai mutlak, nggak bisa memahami definisi limit yang ada di kalkulus. Kan definisinya pakai mutlak, toh? Ya, epsilon delta di sana ya. Kira-kira paham nggak ya dengan definisi epsilon delta? Pokoknya dihafal aja, Pak. Paling nanti soalnya keterampilan mencari gitu ya. Kalau Pak Eri yang ngajar, saya kasih soal yang disuruh cari pakai menggunakan epsilon delta, gitu ya. Biar tahu. Oke, nah ini sifat-sifat yang penting, nanti banyak dipakai, ya ini Anda sudah kenal tentang nilai mutlak ya. Ikut ini nanti bisa dilihat lagi. Nah ini yang mulai mungkin lebih spesifik ke dalam teori bilangan bulat, yaitu berbicara pembagian ya. Nah, apa arti A membagi B atau X membagi Y gitu kan ya? Kan kita nggak boleh mendefinisikan dengan menggunakan seper ya. Nah, kalau pada bilangan real rasional A dibagi B ya A kali seper B. Nah, apa di sini arti B membagi A misalnya ya? Nah, ini di SD sudah kita kenali juga. Dulu di SD 2 itu membagi 6. Mengapa? Karena 6 itu bisa tulis 2 kali 3, betul ya? Jadi definisi pembagian dari perkalian, gitu ya. Nah, ini diformalkan, ya. Diformalkan di sini. Nah, bilangan bulat B dikatakan membagi bilangan bulat A jika terdapat M, sehingga A itu sama dengan M kali B. Ya. Itu kan sama tadi. 2 itu membagi 6, karena ada 3, sehingga 6 itu bisa tulis 3 kali 2. Loh, ya toh? Itu definisinya. Nah, notasinya begini. Dulu begini juga ya. Ya berarti nggak asing ya kalau menggunakan notasi ini. Membagi. Ini kita katakan bahwa A membagi B. Atau, B membagi A, kebalik ya. Dari ini yang B membagi A. Atau disebut juga B faktor dari A. Tapi kalau A-nya kita baca dulu. A kelipatan B, itu ya. Kalau kita baca dari A-nya dulu adalah A kelipatan B. Kalau kita baca dari B-nya dulu, B membagi A atau B faktor dari A, ya. Itu B faktor. Nah, ini itu sebutan yang sering kita pakai. Jadi B itu disebut pembagi atau faktor. Ya. Kalau faktor bahasa Inggrisnya tetap faktor ya. Kalau pembagi itu bahasa Inggrisnya apa? Divisor ya. Divisor itu ya, divisor ya. Nah, kan kemarin bukunya bahasa Inggris kan? Iya, masa lupa istilahnya. Istilah yang pokok-pokok itu harus diingat ya. Ya, itu nanti karena dipakai terus ya. Jadi bahasa Inggris matematik itu simple sebenarnya. Kosakatanya itu aja, diulang-ulang gitu ya. Jadi begitu Anda sudah kenal itu mudah. Biasanya membaca buku teks matematik dalam bahasa Inggris itu kesulitannya di awal-awal, di bab awal itu ya. Nanti ke belakang-belakang biasanya lancar. Karena notasinya, simbolnya itu tetap saja ya. Kalau kita lihat seperti ini, berarti tidak semua bilangan bisa membagi bilangan lain. Ya. Contohnya, 2 itu tidak bisa membagi 7. Ya. Ya. Karena coba cari bilangan pasangannya berapa kali 2 sama dengan 7, nggak pernah ketemu gitu ya.
Nah, yang itu kalau di SD dulu kita sebut pembagian bersisa. Karena nggak habis kan? Ya, artinya 7 itu kalau dibagi 2, sisa. Artinya kalau kita punya barang 7, dibagi menjadi 2 orang, pasti nggak pas membaginya, mesti ada sisanya. Nah, itu ya. Sisa itu harus apa? Positif. Nah, paling 0 boleh. Kalau sisanya 0 berarti pas, ya toh. Sisa itu boleh 0, positif, tapi tidak boleh. Nah, iya, itu nggak sisa. Kalau masih bisa dibagi lagi itu ya, kalau di SD dulu ya. Contohnya tadi dibagi 2 orang, kalau sisanya masih 3 itu nggak sisa ya. Itu sengaja disimpan gitu ya. Nggak saya bagi, nanti saya pakai sendiri kan gitu ya. Nah, itu nggak sisa ya. Sisa. Dulu kalau di SD kan tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, nggak bisa dibagi lagi itu maksudnya ya memang lebih kecil dari pembaginya. Itu kalau positif ya. Nah, kalau di dalam teori bilangan kemarin kita sebut algoritma pembagian atau algoritma Euclid. Ya, oke. Masih ingat ya? Nah, dalam suatu teorema kan? Nah ini, ya. Ini sebenarnya artinya pembagian bersisa ya. Jadi A itu kalau dibagi B, hasil baginya itu M, sisanya R, gitu kan ya? Yeah. Kalau di SD itu ya. Jadi ya pelajaran SD juga ya. Iya, sampai kuliah tetap aja pelajarannya sama ya dengan bahasa. Cuma pembahasannya lebih sistematis gitu ya kalau dalam kuliah ya. Ilmu itu kan kalau lebih sistematis itu lebih mudah dipelajari dan lebih mudah untuk dikomunikasikan ya. Kalau semrawut ya, nah, nggak baku itu biasanya agak susah ya. Makanya semakin orang itu masuk dalam disiplin ilmu tertentu itu semakin rapi ya cara belajarnya itu ya. Anda mungkin dulu sebelum masuk di matematik nggak sedetail sekarang belajarnya, nggak serigid sekarang. Yang penting bisa ngitung dulu kan gitu ya. Yang penting bisa ngitung. Seperti teman-teman Anda yang kuliahnya tidak di matematik, itu kalau ketemu matematik ya yang penting bisa gitu ya. Tapi kalau tanya mengapa begitu, wis karo gitu ya. Nggak tahu gitu ya. Oke, ini sering disebut dengan sisa. Ini nanti, ini sudah saya tulis ya buktinya di ringkasan. Ini nanti peranannya banyak. Sisa ini nanti akan berperan pada waktu kita membicarakan modulo ya. Nah, ingat definisi modulo kemarin. Bisa didefinisikan berdasarkan selisih, bisa juga didefinisikan berdasarkan sisa pembagian. Ya, itu ekivalen ya. Nanti bisa dibuktikan sama. Nah, ini yang menjadi concern kita di sini. Ini kan bilangan bulat. Yang penting syaratnya B kan tidak 0. Berarti A dan B itu bisa positif, bisa negatif. Nah, biasanya Anda kalau ketemu bilangan positif, itu mudah-mudah saja. Ya, tapi begitu ketemu negatif bingung ya. Ya. Contohnya tadi kalau 7 dibagi 2 tadi ya. Berarti bisa ditulis kalau dalam bentuk algoritma pembagian 7 sama dengan 3 kali 2 ditambah 1 ya. Nah, sekarang kalau pembaginya di sini negatif ya. 7 sama dengan 3 kali, negatif 2 kali berapa ditambah berapa. Min 3, nah, oke, ini masih aman. Ya. Nah, sekarang kalau yang di sini negatif, di sini positif. Ya. Di sini berapa? Di sini berapa? Min 3, min 1. Sisa kok negatif. Negatif itu nggak sisa tapi kurang, gitu ya. Uang saya lebih berapa? Negatif loh. Lebih. Sisa itu lebih kan ya. Nah, paling kecil 0, nggak bersisa itu ya. Nah, kalau negatif itu kurang, nggak sisa ya. Nah, berarti, nah itu kan saya tadi contohnya, berarti pengalaman saya memang begitu. Kalau ketemu dengan bilangan positif, oke. Kalau negatif, biasanya, yang betul di sini berapa? Min 4.
Nah, di sini tetap 1 ya. Tuh. Gitu ya. Nanti akan yang negatif dengan negatif saya kira juga nggak masalah ya. Nih, sisa itu selalu nih, lihat ya. Mundur lagi ya. Nah, ini ya. Jadi kalau pembaginya negatif dimutlakkan sebagai batas ya toh. Karena sisa itu nggak pernah negatif kan. Nah, makanya di sini batasnya dimutlakkan. Ini nah, ya. Jadi kalau pembaginya itu min 2 dimutlakkan berarti batasnya 0 dan 2 gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan ini kita mengenal yang disebut dengan pembagi sekutu terbesar. Dan namanya kelihatan ya. Pembagi sekutu itu bersama, bersekutu kan bersama-sama ya, nah, terbesar. Nah, contoh, kalau saya punya 12, pembagi 12, apa saja? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kenapa saya jarang-jarang ini? Saya ada bertanya. Pertanyaannya, apakah min 1 bukan pembagi 12? Pembagi, oh iya. Min 2? Iya. Min 3? Iya. Ini mestinya wis mang salah. Jawab soal kuis salah tuh? Iya. Yang ditanyakan pembagi, bukan pembagi positif tuh? Iya. Itu kurang teliti ya. Nah, definisi pembagi itu tidak harus positif. Ya, nah itu. Oke, good. Pembagi 18. Berapa saja? Plus minus 1, 2, 3, 4 ora iso ya. 6 dibagi 4 gak bisa 18. 6. Terus 9, 18. Ya. Nah, pembagi bersamanya, pembagi sekutu saya sebut ya. Pembagi bersama atau sekutu dari 12 dan 18 adalah plus minus bersama kok ya, sekutu kan bersama saja ya. Berapa? Plus minus 1, 2, 3, 6. Base. Ya. Yang terbesar apa? 6. Ya, betul ya? Nah, jadi sesuai dengan namanya di sini ya. Pembagi bersama yang paling besar 6. Ya, itu dapatnya. Nah, sering kita sebut kalau di sekolah menengah apa ini? FPP, karena pembagi itu faktor. Sekutu kita baca persekutuan, ya toh? Nah, terbesar B ya. Jadi ini nama keren atau nama populer yang Anda kenal di sekolah menengah itu FPP. Kalau dalam bukunya Rosen disebut GCD, kan terjemahan aja. Bacanya kalau bahasa Inggris dari belakang toh. Nah, terbesar kritis. Common bersama toh. Pembagi divisor ya. Nah, berarti the greatest common divisor. GCD dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris GCD ya. Ya, iya. Nah, ini kita sebut ini ya. Nah, kita tulis dari 12 dan 18 itu adalah 6. Atau ini sering juga tulis FPP ya. Bisa juga di bukunya teori bilangan Rosen dan lain-lain, ini dibuang ya. Cukup ditulis ini. Nah, ya. Tuh. Untuk efisiensi ya. Jadi kita lihat kalau nulis ini jangan selalu diartikan sebagai pasangan berurutan ya. Dalam konteks ini dibaca sebagai GCD ya. Greatest Common Divisor. Nah, ini
ilustrasinya, kalau cari definisinya, ya dari sini kita kumpulkan semua ini berarti syaratnya 6 itu termasuk salah satu dari antara ini, berarti 6 itu harus membagi 12, harus membagi 18. 6 itu terbesar. Nah, bisa ini akan bisa lebih besar atau sama dengan dari semuanya ini, betul ya? Atau bisa juga kita baca semuanya ini akan membagi 6, betul ya? Nah, jadi definisi GCD syarat keduanya bisa pakai tanda lebih kecil, lebih besar itu, bisa juga dengan syarat membagi ya. Nah, itu. Jadi kalau kita tulis ini. Jadi simbol untuk GCD di C, syarat yang pertama ini ya, harus membagi dua bilangan itu ya. Jadi harus membagi A dan membagi B ya. Syarat kedua, kalau ada pembagi bersama yang lain harus membagi C, itu ya. Ini pembagi bersama yang lain kan ini. Nah, semuanya harus membagi 6. Betul? Ya. Ya. Tuh. Atau kalau di bukunya Rosen ini diganti lebih kecil atau sama dengan C juga boleh ya. Ini semuanya kan lebih kecil atau sama dengan C. Ya, betul gitu ya. Jadi definisi itu kita bisa mengingatnya dengan menggunakan ilustrasi ya. Nah, ilustrasi ini membantu mengingatkan kita dengan definisi ya. Nah, jadi orang bisa memberikan definisi yang berbeda terutama di syarat kedua karena menafsirkan ini bisa pakai keterbagian, bisa pakai lebih kecil. Nah, itu ya. Nah, ini dibaca. Dua-duanya bisa dipakai. Nah, cuma nanti tanda lebih kecil kalau menggunakan lebih kecil itu sulit untuk diperumum. Karena konsep keterbagian itu selain di bilangan bulat ada lagi di mana Anda kenali? Waktu di sekolah menengah. Yaitu waktu bekerja dengan polinom. Polinom kan ada pemfaktoran, toh? Nah, itu kan pemfaktoran seperti bilangan, toh? Nah, juga ada algoritma pembagian, ya. Nah, makanya nanti di polinom juga mengenal GCD. Cuma polinom tidak ada urutan. Anda pernah kenal polinom yang satu lebih kecil dari polinom yang lain? Nggak ada kan? Nah, makanya nanti definisi yang ini lebih umum. Artinya kalau ini kita keterapkan pada polinom, bisa. Ya toh? Karena kita hanya menggunakan keterbagian, tidak menggunakan urutan. Ya itu kenapa saya lebih suka pakai definisi yang ini. Karena untuk diperumum lebih mudah. Ya nanti kalau Anda belajar polinom, ya definisinya persis. Tinggal ganti A, B, C-nya dengan polinom, gitu ya. Nah, pernah mencari FEB dari polinom? Ya sama prosedurnya gini ya. Dicari pembagi, cari pembagi bersama, cari yang terbesarnya dengan cara keterbagian, gitu ya. Nah, itu. Di SMA nggak diajari cara. Wah. Ya hanya membaginya aja ya. Nah, tapi itu harusnya dilanjutkan sama dengan bilangan bulat ya, caranya ya. Nah, oke, good. Nah, sampai di sini Anda kalau mencari FPB atau GCD membayangkan pakai cara apa? Orang itu biasanya meskipun sudah belajar hal yang baru, mesti yang diingat yang lama terus. Iya, betul. Padahal kemarin diajari loh di mata kuliah teori bilangan, ya toh, mencari GCD dengan algoritma pembagian. Anda lebih suka yang mana? Ayo balapan sekarang. Sekarang tahunnya berapa? 2024 ya. Cari GCD 2024 dengan 1020. Anda pakai pohon faktor, Pak Eri pakai algoritma pembagian. Saya jamin nanti lebih cepat yang algoritma pembagian. Karena pohon faktor Anda, ini faktor primanya berapa ya? Nah, pohon faktor itu hanya efisien kalau bilangannya kecil-kecil. Ya, nah, begitu bilangannya ribuan gitu sudah. Karena Anda hafalnya prima itu yang kecil-kecil aja, gitu. Bilangan prima di atas 100 sudah banyak yang nggak hafal, gitu. Sampai 100 saja kadang lupa kan ya.
Banyaknya bilangan prima sampai kurang dari 100 itu berapa sih? Kemarin ada di kuliah ya. Di bukunya Rosen ada itu ya. Berapa banyak? Itu yang disebut dengan fungsi pi itu kemarin ya. Ya. Px itu adalah banyaknya bilangan prima yang kurang dari x itu. Bahkan ada tabelnya ya. Ada yang bisa mencari dengan poin faktor? Ada yang bisa mencari pakai algoritma pembagian? Coba. Nanti kan saya jamin lebih suka pakai algoritma pembagian, ya. Kalau soalnya seperti itu ya. Coba cari pakai algoritma pembagian. Masih ingat nggak? Pakai algoritma pembagian. Ini salah satu gunanya algoritma pembagian dipakai untuk mencari FPP. Tuh. Jadi itu sebagai tools di sini ya, sebagai alat. Kita lakukan pembagian berulang gitu, terus sampai nah sisanya 0. Nanti sisa terakhir tidak 0 itu ya jadi FPP, betul? Dulu algoritma itu sudah dibuktikan. Kalau orang matematik harus yakin bahwa cara itu benar gitu ya. Ada teoremanya itu ya. Ini yang suka pohon faktor boleh kerja pakai faktor, nanti balapan dengan temannya yang pakai algoritma pembagian. Kecuali kalau pemfaktorannya pakai alat ya. Pohon faktor itu hanya cara ya. Sebenarnya itu lebih dikenal dengan fundamental arithmetic theorem ya. Ya, bahwa bilangan bulat itu dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari faktor-faktor prima ya. Siapa yang pernah ngajari anak SD mencari FPP dengan algoritma pembagian? Kira-kira bisa nggak diajarkan ke anak SD? Loh, bisa. Ya. Jangan gunakan istilah algoritma pembagian, tapi gunakan sisa pembagian toh. Ya kan? Ini dibagi sisa berapa, ini dibagi sisa berapa. Terus lakukan terus sampai menghasilkan sisa 0. Itu aja perintahnya. Ngepagar apa? Enggak, ya algoritma pembagian bersisa. Sudah ketemu? Pakai apa? Oh. Tapi pohon faktornya kan pakai alat untuk cari faktornya, ya toh? Enggak. Dulu, Pak. Oh. Huh? Ya. Jadi memfaktorkan itu kalau kita tidak pakai alat bantu, biasanya susah, gitu ya. Tuh. Nah, terus kemudian pertimbangan kedua, untuk sampai pada cara menggunakan pemfaktoran itu banyak yang harus didiskusikan. Sampai di sini selesai, kita bisa menggunakan algoritma pembagian untuk menghitung FPP. Tapi untuk menghitung menggunakan itu harus membahas dulu bilangan prima, ya toh? Kemudian membahas dulu pemfaktoran, gitu ya. Nah, baru nanti dari pemfaktoran itu bagaimana cara mendapatkan FPP, gitu ya. Jadi cukup panjang. Kalau dalam pembahasan teori itu cukup panjang. Kecuali kalau di bypass tanpa teori, gitu ya. Nah, itu tanpa teori. Sudah ketemu? Ketemu berapa? 4. Yang pakai algoritma pembagian sudah ketemu? Sudah juga. Kalau algoritma pembagian saya kira nggak menggunakan kalkulator harusnya bisa, ya. Hanya ini dibagi ini bagi ini, dibagi ini, dibagi ini. Kalau pemfaktoran banyak yang pakai alat bantu kelihatannya tadi. Karena
ini prima apa enggak ya? Itu pertanyaannya toh, ini prima apa enggak ya gitu ya. Nah, kalau bilangan besar-besar itu biasanya pertanyaannya ini prima apa enggak gitu ya. Siapa yang tidak bisa? Jadi ya caranya kan 2024 dibagi dengan 1020. Yang penting sisanya sebenarnya kan ya. Ya, terus nanti 1020 dibagi sisanya tadi. Nah, itu dilakukan terus sampai menghasilkan sisa 0. Sisa terakhir sebelum 0 itulah yang disebut PP. Itu buktinya sudah ada di Rosen. Kalau nggak ada di ringkasan Pairi itu juga ada ya buktinya ya. Itu tools ya. Jadi di sini kita belum membahas bilangan prima, belum apa sudah bisa memakai algoritma pembagian. Oke, nanti silakan dibaca lebih jauh. Nah, ini beberapa hal yang penting. Nah, ini yang sifat penting bahwa FPP atau GCD itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari bilangannya. Teorema apa ini namanya? Besut ya. Besut pakai Z ya. Kalau orang Jawa kan besut. Ini besut. Oke, contohnya ini tadi ilustrasi ya. Nanti buktinya silakan dilihat. 6 ya. FPP dari 12 dan 18. Berarti 6 itu bisa saya tulis, misalkan di sini negatif 1 dikalikan 12 ditambah 1 kali 18. Atau bisa juga saya tulis 2 kali 12 ditambah negatif 1 kali 18. Ini juga 6 ya. Nah ini saya sengaja beri contoh 2. Ini ingin menunjukkan bahwa penulisannya tidak harus tunggal ya. Ada beberapa cara ya. Oke, ini nanti banyak dipakai ya sifat ini. Nah, ini yang sering disebut dengan teorema Besut tadi. Biasanya teorema itu kalau sering dipakai itu diberi nama, itu lebih mudah untuk berkomunikasi ya. Menurut teorema Besut, gitu juga Pak Jatuh. Nah, nggak perlu menyebutkan bunyi teoremanya. Kalau nomor itu beda buku, beda nomor gitu. Nah, tapi kalau nama sama saja semua. Nah, ingat ini hanya searah, artinya kalau kita punya bilangan sebagai kombinasi linear belum tentu ya FPP ya. Tapi khusus 1, FPP-nya sama dengan 1, itu berlaku bolak-balik ya. Untuk membuktikan suatu bilangan, dua bilangan itu relatif prima, kalau FPP-nya 1 itu kan disebut relatif prima. Cukup ditunjukkan kombinasi linearnya sama dengan 1 gitu ya. Ada kombinasi linear sama dengan 1. Jadi itu beberapa sifat penting. Nah, ini yang disebut dengan relatif prima ya. Kalau GCD-nya 1. Contohnya 4 dengan 9. Jadi tidak harus prima ya, relatif prima itu ya. Nah, yang penting GCD-nya 1. Nah, jadi tadi sifat teorema Besut tadi kalau untuk relatif prima berlaku bolak-balik. Ya. Jadi kalau ini kan sebagai rumusan tadi ya, rumusan dari Besut, kita ganti GCD-nya 1. Tapi yang sebaliknya juga berlaku ya. Seperti tadi ya. Ini jika dan jika, sorry. Ya. Jadi ini kan artinya jika relatif prima maka terdapat ini dan ini kalau relatif prima sebaliknya juga berlaku. Kalau kombinasi linearnya sama dengan 1, maka dia juga relatif prima. Ini bisa dibuktikan ya. Ini untuk relatif prima berlaku bolak-balik teorema Besut. Nah, sekarang apa itu bilangan prima? Ya, kalau kita terbayang bilangan prima itu mulai paling kecil berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya ya. Nah, itu adalah bilangan prima. Kalau kita lihat bilangan-bilangan itu sangat istimewa, yaitu dilihat dari faktornya ya atau pembaginya. Nah, di sana faktornya cuma plus minus 1 dan plus minus dirinya sendiri ya. Kalau faktor positif ya 1 dan dirinya sendiri ya. Itu prima ya. Ingat ya. Kemudian yang berkaitan dengan bilangan prima sifat yang penting ini.
Bahwa bilangan prima itu kalau ketemu bilangan bulat apapun, pasti berlaku salah satu. Relatif prima atau membagi. Contohnya 5 itu prima. 5 ketemu bilangan bulat manapun, pasti berlaku salah satu di antara itu. Relatif prima atau membagi. Ketemu 10, membagi. Ketemu 6, relatif prima. Nggak ada kemungkinan yang lain lagi. Tapi contoh bilangan yang tidak prima, pasti ada kemungkinan ketiga. Contohnya 4. 4 itu kan bukan prima. Kalau dia ketemu 6, ya tidak membagi, ya tidak relatif prima. Jadi ada kemungkinan ketiga. Ya. Kalau bilangan itu tidak prima, ketemu bilangan bulat yang lain, itu ada kemungkinan ketiga. Tapi kalau bilangan prima, cuma ada 2 kemungkinan. Kalau nggak relatif prima, ya membagi. Makanya ini nanti sering dipakai untuk membuktikan bilangan prima. Kalau kita misalkan tidak begini, harus dibuktikan begini. Kalau tidak begini, buktikan yang ini, gitu ya. Makanya sifat atau itu kan gitu ya. Kalau satunya dianggap tidak berlaku, yang lainnya pasti berlaku, berarti itu kan atau ya. Strategi pembuktian, ingat dulu ya. Kalau kita mau membuktikan P maka Q, ya, dimisalkan tidak P, ditunjukkan Q. Atau bisa juga dimisalkan tidak Q, ditunjukkan P. Itu ya. Strategi-strategi pembuktian. Nah, ini harus sudah familiar ya cara membuktikan itu. Karena pembuktian itu bukan hanya sekedar ilmu dalam matematik, tapi merupakan tools, alat ya, yang automatically harus Anda pakai terus ya. Oke, itu bilangan prima. Ini sifat-sifat yang berkaitan dengan relatif prima dan prima. Ini yang tadi saya katakan sifat penting penggunaan bilangan prima. Ini kalau dalam teori bilangan disebut dengan fundamental arithmetic theorem, ya, yang disebut dengan pohon faktor ya. Nah, bahwa setiap bilangan bulat yang lebih dari 1 itu bisa dinyatakan sebagai hasil kali dari faktor-faktor prima secara tunggal, gitu ya. Nah, nanti salah satu kegunaan dari ini untuk menghitung FPB, ya, KPK dan sebagainya, ya. Oke, baik. Ini saya kira sifat-sifat penting. Bagian terakhir dari kita nge-review teori bilangan adalah modulo, ya. Nah, modulo. Modulo itu adalah suatu relasi, ya, menghubungkan satu bilangan bulat dengan bilangan bulat yang lain. Nah, kapan dua bilangan itu disebut berelasi modulo, ya, itu bisa kita definisikan berdasarkan selisih, bisa juga dengan menggunakan sisa pembagian, ya. Itu ekivalen, bisa dibuktikan ekivalen, ya, sama. Kalau yang satu sebagai definisi, yang lain sebagai teorema, gitu ya. Oke, nah ini definisi, saya lebih suka menggunakan yang selisih, karena lebih mudah untuk pembuktiannya, ya. Nanti dengan ini bisa dibuktikan yang mempunyai sisa sama, itu juga ekivalen, dan ekivalen dengan definisi ini. A dikatakan kongruen dengan B modulo N, gitu ya. Itu kalau N membagi A dikurangi B, atau A dikurangi B kelipatan N, ya. Contohnya, kalau pada modulo 2, 2 itu berelasi dengan 10. Kenapa? Karena selisih 2 dan 10 itu 8. Nah, itu terbagi oleh 2. Berarti 2 kongruen dengan 10 modulo 2. Tetapi 2 tidak kongruen dengan 5. Kenapa? Karena selisih 2 dan 5 itu 3. 3 bukan kelipatan 2. Ya. Berarti 2 tidak kongruen. Kalau tidak itu tinggal dicoret gitu ya. Kalau ya, nah tidak kongruen gitu ya. Itu kongruen. Ya, ini pengertian. Ini dulu juga sudah toh dipelajari? Iya, sudah. Tadi yang mengerjakan soal kuisnya bisa tentang kongruensi. Iya. Percaya deh. Nanti kan nanti dinilai. Oke. Nah, ini yang penting bahwa relasi modulo itu merupakan relasi ekivalen. Berarti dia reflektif, simetri, dan transitif. Sudah pernah membuktikan ya? Ada ini buku resep ya. Di ringkasannya Pak Eri juga ada ya. Nah, apa akibat dari relasi ekivalen? Maka nanti terbentuk kelas-kelas ekivalen ya. Ada berapa banyak kelas kalau modulnya N? Modulnya N.
Ada berapa kelas yang terbentuk? N kelas. Ingat bahwa relasi modulo juga bisa dilihat dari sisa pembagian. Sisa pembagian kalau dibagi N ada berapa banyak? N juga. 0 sampai N-1. Betul ya? Nah, berarti kelasnya juga ada kelas 0 sampai kelas N-1. Ya, kelas itu menunjukkan sisa pembagian kalau berdasarkan sisa toh. Kelas 0 itu kalau adalah semua himpunan bilangan kalau dibagi N sisa 0. Kelas 1 kalau dibagi N sisa 1. Contohnya kalau modulunya 2, ya toh? Di situ cuma ada 2 kelas. Kelas 0 dan kelas 1. Kelas 0 sering kita sebut himpunan bilangan genap. Kelas 1 sering kita sebut bilangan ganjil, betul? Himpunan bilangan ganjil. Nah, ada 2 himpunan kelas ya. Nah, ini ilustrasi ya. Jadi akibat dari relasi ekivalen itu kelas. Kelas itu nanti yang kita beri simbol ya. Ya. Nah, kemudian sifat ya kelas tadi itu ini kita simboli Zn ya. Nanti makanya simbol Zn nanti kita banyak pakai ya di dalam grup. Nah, jadi yang disebut Zn itu ini sih kelas. Nah, dulu di waktu kuliah logika dan pembuktian tuh pakai bukunya siapa? Nah, itu siapa? Yang abstrak. Ya, abstrak matematik. Bridge to Abstract Mathematics ya. Bukunya siapa? Bukunya Bridge to Abstract Mathematics, betul. Hah? Moras ya. Itu ada yang berkaitan dengan relasi ekivalen kan? Ya, bahwa himpunan itu akan terbagi. Simbolnya simbolnya kelas itu kotak-kotak gitu ya. Makanya saya konsisten pakai itu ya. Nah, nanti dibuka lagi di bukunya Moras waktu tentang relasi di belakang. Itu ada ya. Ya, Pak Heri kok masih ingat? Ingat dong, juga ngajar mata kuliah itu juga. Cuma bukan kelas Anda yang diajar ya. Nah, jadi situ. Kok KP bilangan kena terus. Nah, ini kelas. Nah, sekarang ini himpunan. Nanti kita akan memberikan operasi pada Zn ini. Operasi tambah, operasi kali. Tapi sebelum itu nanti dipakai ini sifat yang penting. Nah, modulo itu mengawetkan operasi. Artinya apa? Ini kalau ada dua pasang bilangan yang kongruen, ditambahkan tetap kongruen. Dikalikan juga tetap kongruen. Itu kan mirip sifat sama dengan toh. Dua bilangan itu kalau sama, dua pasang bilangan sama, ditambahkan tetap sama, dikalikan juga sama, mirip itu. Atau kalau di sini kita baca juga, dimodulukan dulu baru ditambahkan. Hasilnya sama saja kalau ditambahkan dulu baru dimodulukan. Dikalikan juga demikian ya. Nah, itu nanti bisa dicek ya. Nah itu maknanya seperti itu. Nah, akhirnya ini nanti kita bisa pakai dasar untuk mendefinisikan operasi tambah dan kali pada Zn ya. Nah, satu lagi sifat penting adalah hukum konstelasi. Ini juga sudah dipelajari dulu ya. Kalau di bulat tadi konstelasi syaratnya kan A tidak 0 di sini agar B sama dengan C ya. Nah, kalau di sini syaratnya A itu harus relatif prima dengan N ya. Nah, itu. Baik. Nah, ini terutama nomor 1, sifat nomor 1 nanti dipakai untuk mendefinisikan operasi tambah dan operasi kali di Zn ya. Jadi Zn tadi seperti ini. Jadi operasinya ini. Ini artinya kan dimodulukan dulu baru ditambah. Ini kan ditambahkan dulu baru dimodulukan, ya toh? Nah, sama dengan kali demikian juga. Nah, sebagai ilustrasi, kalau kita punya Z3 berarti modulo 3 toh. Nah, bagaimana kita mendefinisikan kelas 2 ditambah dengan kelas 1, ya toh? Ya, jadi kelas dari 2 tambah 1. 2 tambah 1 itu berapa? 3. Berarti 3 itu 0. Betul ya? Berarti kalau di Z3 kelas 2 ditambah kelas 1 hasilnya kelas 0, gitu kan? Paham? Ya. Kelas 2 kali kelas 2 di Z3 kan jadi kelas 4, betul ya? Nah, 4 itu kalau di Z3
1. Nah, berarti 2, kelas 2 kali kelas 2, kelas 1. Gitu ya. Nah, itu ya. Itu arti definisi ini ya. Nah, ini nanti Anda bisa berlatih. Ini saya berikan contoh. Nah, misalnya di Z3 gitu ya. Ini kalau di SD dulu kan suruh buat tabel kali ya. Tabel perkalian, tabel penjumlahan gitu ya. Awal-awal. Betul? Enggak. Kalau Anda belajar tambah-tambah, belajar kali itu suruh buat tabel enggak? Pak Heri dulu suruh buat tabel 1 sampai 9. Itu karena yang penting kan perkalian 1 sampai 9 ya. Itu dibuat ini 1 sampai 9, ini 1 sampai 9 kali. Nah, suruh membuat, setelah itu suruh menghafalkan. Ya. Karena itu basic. Karena 1 sampai 9 harus hafal. Nanti kalau setelah itu kalau bilangan 2 digit, 3 digit kan cukup perkalian bersusun kan? Nah, jadi syaratnya 1 sampai 9 harus ada hafal gitu ya. Kalau 1 sampai 9 nggak hafal, susah gitu ya. Nah, dulu zamannya Pak Heri suruh hafalan di depan kelas gitu ya. Kalau nggak hafal suruh berdiri, ngafalkan. Nanti kalau merasa sudah hafal, saya sudah hafal, coba dites lagi gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau zamannya Anda nggak gitu ya. Bisa nggak bisa biar aja lah gitu ya. Kalau zaman saya dulu suruh berdiri di depan kelas itu biasa gitu ya. Kalau nggak bisa mengerjakan, suruh berdiri. Kalau Anda suruh berdiri, nanti pulang ngadu ke orang tua. Terus gurunya dan orang tuanya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita bekerja di Z3, operasi tambah. Ini ya. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 3, 0. 0 ini karena kelas 1, kelas 3 ya toh? 3 jadi 0. Ini sama saja. Nanti operasi kali demikian juga. Ya. Nah. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 1. 2 kali 2, 1 di sini ya. Nah. Oke. Di sini untuk yang menarik, kalau kita baca dari tabel ini, kalau saya tanya negatif dari 1 itu berapa? Di Z3 negatif dari 1 itu 2. Berarti kalau negatif kelas 1 itu sama dengan 2 ya. Jadi min 1 itu sama dengan 2 kalau di Z3 gitu ya. Nah, ya min 1 sama dengan 2, min 2 sama dengan 1. Nah, di sini kalau di perkalian kita berbicara inverse seper. Tadi jangan tulis seper tapi pangkat min 1. Baik, contoh ini ada 1 pangkat min 1 itu 1. 2 pangkat min 1 2 juga, gitu ya? Karena 2 kali 2 1 toh. Berarti inverse dari 2 itu 2. Kalau dalam bahasa sehari 1/2 itu 1. 2 juga atau sini ya. Tapi nggak boleh nulis seper kalau di kelas ya toh. Nah, pangkatnya diganti pangkat min 1. Inverse itu simbolnya secara umum adalah pangkat min 1. Contoh di matriks. Anda nggak boleh seper matriks itu kan ya. Nah, berarti matriks pangkat min 1 itu inverse sekali kan ya. Dan seterusnya. Nah, ini juga gitu. Ini dari tabel itu bisa kita baca negatif, bisa kita baca inverse ya. Nah, contoh lain. Saya tadi memberikan contoh sampai budget berapa ya. Tapi nanti yang beberapa saya tugaskan ada ya. Sudah ngintip tugasnya? Sudah. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau sekarang sudah siap tugasnya ya. Karena kalau kemarin karena kuliah pertama itu kan harus mempersiapkan banyak hal gitu ya. Nulis tugasnya belakangan. Kalau sekarang sudah siap ya. Jadi kalau mau ngerjakan sekarang boleh nanti ya. Sudah nanti malam ngupload gitu ya boleh ya. Nggak harus nunggu nanti. Sudah siap sejak awal. Nih untuk Z4 ini operasi tambah, ini operasi kali. Dari sini bisa kita baca kalau Pak Heri tanya negatif 1 berapa? Negatif 1 sama dengan 3. Negatif 2 2, negatif 3, 1. Kalau di sini saya baca 1 pangkat min 1. Dari sini 1 pangkat min 1, 1. Gitu ya. Inverse dari 1 itu 1. Inverse dari 2? Tidak ada. Inverse artinya kalau pasangannya kalau dikalikan sama dengan 1 toh? 2 kali berapa sama dengan 1? Enggak ada. Ya toh? Berarti artinya 2 tidak punya inverse. Operasi kali ya di Z4. Nah, 3 inverse-nya dirinya sendiri. Karena 3 kali 3, 1.
Ya, berarti 3 pangkat min 1, 3. Ya. Nah itu. Ya. Jadi di sini di Z4 nggak semuanya punya inverse selain 0 ya. Ya, contohnya 2 tidak punya. Nah, ini termasuk 2 itu pembagi 0. Betul ya? Karena 2 kali 2 hasilnya 0. Itu contoh pembagi 0. Di Zn itu ada itu. Ya. Di Z4 memuat pembagi 0. Itu 2 ya. 2 kali 2 itu 0. Ini contoh. Contoh lagi. Di Z5. Nah, ini dari sini bisa kita baca negatif dari 1, 4, negatif dari 2, 3, negatif dari 3, 2, negatif dari 4, 1. Inverse dari 1, 1. Inverse dari 2, 3. Ini dibaca ini. 2 kali 3, 1. Tahu ya? Nah, dari tabel bisa kita baca itu. Inverse dari 3 berarti 2. Inverse dari 4, 4 sendiri ya. Berarti 4 pangkat min 1, 4 juga ya. Nah itu. Dari tabel bisa jadi. Nah. Sampai Z6 masih ada. Nah, itu kan ya. Oke, itu saya kira membacanya sama. Di sini Z6 enggak semuanya punya inverse terhadap kali ya. Bahkan ada pembagi 0. Pembagi 0-nya ada 2, 3, 4 ya. Pembagi 0. Yang punya inverse cuma 1 dan 5 ya. Nah, nanti di sini permasalahannya, yang menarik di sini perkalian. Di Zn tuh siapa saja yang punya inverse. Kalau n ya, ini tadi kan baru 4, ya 6 gitu ya. Nah, kalau 5 tadi kan selain 0 punya inverse semua. Z5, ya toh? Inverse-nya 1, tadi kalau kita balik ya untuk Z5. Ya. Nah, ini selain 0 punya inverse semuanya, ya toh? Nah, Z3 tadi selain 0 punya inverse semuanya. Nah, dukanya apa? Kalau prima, ZP, P-nya prima, ya. Nah, selain unsur 0 pasti punya inverse terhadap kali. Bisa membuktikan? Berarti di ZP kalau P-nya prima, unsur yang tidak 0 pasti punya inverse terhadap operasi kali. Nah, pertanyaannya kalau tidak prima, siapa-siapa saja yang punya inverse? Tuh, ya toh? Nih, contohnya tadi di Z4. Nah, ini yang punya inverse cuma 1 dan 3. Kemudian di Z6, nah, yang punya inverse cuma 1 dan 5. Kalau di N, Zn, yang punya inverse selain 0? Nah, yang relatif prima dengan N. Itu ada dulu ya di kuliah. Itu bisa dibuktikan lagi ya. Nah, ini ya baik. Saya kira itu ini hanya memprovokasi ya ini ya. Cuma ya sekedar memprovokasi. Nanti kalau kurang jelas bisa dibuka kembali catatan. Yang paling tidak minimal di ringkasan yang baik diberikan itu ya, membantu. Kalau kurang puas lagi silahkan dibuka lagi bahan kuliah Anda di 1 semester ya. Pakai bukunya Rosen atau buku yang lain silakan, buku tentang number teori ya. Kalau yang ada di chapter 0 itu cuma sedikit juga ya. Nah, itu ya, chapter 0. Nanti silakan, termasuk membuat tabel itu ada yang tugaskan ya. Nah, ada tugas membuat tabel operasi tambah dan kali untuk, kalau nggak salah Z7 atau Z8 ya. Lebih gede dari Z6. Pak ini memberikan contoh sudah sampai Z6 kan ya. Nah, ini mudah ya. Ini dulu waktu di SD sudah pernah belajar. Kalau di SD dulu diberi nama apa? Bilangan jam. Ini kan jam 6-an, betul? Masih ingat bilangan jam waktu di SD? Bilangan jam itu kalau melebihi jamnya mesti kembali ke 0, 1 lagi kan? Iya. Kalau jam dinding kita itu bundar, ya, itu pakai sistem berapa? 12, namanya jam 12-an. Nah, kalau sampai 12 dibaca 0 lagi kan? Nanti 1 lagi gitu kan. 13 itu jam 1 kan? Ya, 14 tadi itu. Iya. Berarti misalnya kalau Anda berangkat jam 10, padahal perjalanan jam 4 jam, lo nyampe lagi jam 2 tuh. Karena kan 10 tambah 4, 14 tuh.
jam 12-an. Loh, itu sama dengan modulo tuh. Itu bilangan jam itu adalah penggunaan modulo juga tuh. Nah, ya. Tuh ya. Contohnya ya. Jadi modulo itu salah satunya adalah bilangan jam itu ya. Tafsirannya gitu ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas? Nah, nanti untuk pekan depan kita mulai masuk ke pengertian grup ya. Jadi sudah mulai masuk ke materi inti ya. Ini 2 pertemuan sebagai introduction ya, pengantar, mereview apa yang mau kita pakai. Nanti begitu mau dipakai tentang istilah-istilah yang ada di pertemuan pertama dan kedua, nanti Anda harus sudah familiar ya. Pertemuan pertama itu lebih fokus pada himpunan, relasi, fungsi, operasi. Yang kedua ini tentang bilangan bulat dan sistemnya ya. Oke, saya kira cukup. Nanti disiapkan untuk pekan depan, silakan dibaca ya. Di sana chapter 1 ya, kalau di bukunya kalian ya. Oke, saya kira cukup hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di Jumat pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.